Ayo adik-adik, waktunya sekolah minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, kita ketemu lagi pada ibadah pagi ini. Kakak harap adik-adik di rumah dalam keadaan sehat dan sukacita. Apalagi dalam satu minggu ini kita sudah melakukan aktivitas kita, baik yang sekolah, bermain, dan lain sebagainya. Kakak mau sapa adik-adik, bagaimana kabar adik-adik? Sehat selalu, sukacita. Wah, semua semangat. Adik-adik, tema kita untuk minggu ini adalah diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Untuk itu, mengawali ibadah pagi ini kita akan membawakan satu pujian. Adik-adik sudah siap? Kita akan membawakan lagu pujian Happy Ya Ya Ya. Semua bangkit berdiri. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, kita nyanyikan sekali lagi ya, adik-adik dengan penuh semangat. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik di rumah, kita kan sudah menaikkan satu pujian tadi di awal. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, kita akan membuka ibadah kita dengan doa. Ayo semuanya, sikap berdoa, duduk tenang, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ikutin doa kakak dalam hati ya. Sikap berdoa, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat dan nikmat-Mu yang Kau berikan kepada kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami masih boleh mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun masih secara daring. Kiranya Tuhan berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, agar kami bisa agar kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Ya Tuhan, beberapa teman kami mungkin sedang sakit. Kiranya Tuhan berkatilah mereka melalui obat-obat yang mereka minum agar kembali sehat dan bisa beraktivitas seperti biasa. Ya Tuhan, kami hanyalah manusia biasa yang tak lepas dari salah dan kurang.
Kiranya Tuhan ampunilah dosa dan perbuatan kami, agar kami layak di hadapan-Mu dan menerima berkat-Mu. Inilah doa permohonan dan ucapan syukur kami yang kami panjatkan dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, judulnya Aku Mau Mendengar. Nyanyinya yang penuh semangat ya. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, sudah memuji Tuhan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam khotbah. Bagaimana adik-adik, sudah menyampaikan Alkitabnya? Kalau belum, diambilkan Alkitabnya, baru kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Semuanya sudah siap? Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan, karena pada saat ini Engkau masih menemani kami, Engkau masih melindungi kami, dan saat ini Bapa kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau membukakan hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan seksama. Ajari kami Tuhan untuk selalu menjadi anak yang selalu dengar-dengaran akan firman-Mu, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, adik-adik, tadi di awal kakak guru sekolah minggunya sudah menyebutkan tema kita. Ada yang masih ingat tema kita hari ini apa? Ya, tema kita hari ini diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sekali lagi kita ucapkan bersama-sama, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Setiap kita pasti ingin diberkati Tuhan. Siapa di sini yang tidak mau diberkati oleh Tuhan? Tunjukkan tangannya. Tidak ada yang mau pastinya. Semua pasti mau diberkati oleh Tuhan. Baik itu anak-anak, remaja, orang dewasa, semuanya pasti ingin diberkati Tuhan. Oke, untuk lebih lanjutnya, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yeremia ayatnya yang ke-17. Yeremia 17 ayatnya yang ke-7 sampai 8. Yeremia itu di kitab mana adik-adik? Ada yang masih ingat? Di Perjanjian Lama apa di Perjanjian Baru? Ya, Yeremia ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Kalau sudah ketemu, buka di kitab Yeremia 17 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-8. Nah, adik-adik, kakak baca di sini, adik-adik bisa bacanya di rumah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat ke akar-akarnya,
ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, karena ayat hari ini terdapat di kitab Yeremia, adik-adik tahu nggak Yeremia itu siapa? Yeremia itu adalah seorang nabi. Dia adalah seorang nabi yang dipakai Allah untuk menyambungkan suara Tuhan. Kepada siapa ya? Kepada bangsa Yehuda. Di mana bangsa Yehuda adalah bangsa yang bebal, yaitu bangsa yang tidak menuruti apa firman Tuhan. Di mana dia itu selalu mengandalkan kekuatannya sendiri. Maka dari itulah Tuhan mengutus Nabi Yeremia untuk membimbing dan membina agar bangsa Yehuda menjalani kehidupannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Yeremia ini adik-adik adalah seorang pemuda. Padahal sebelum dia menerima panggilan sebagai nabi, dia sempat menolak. Kita bisa membacanya di Yeremia 1 ayatnya yang ke-6. Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Itulah yang dikatakan Nabi Yeremia kepada Tuhan. Dia merasa dia kecil hati, dia nggak sanggup untuk menjalankan perintah Tuhan karena dia masih muda dan tidak pandai berbicara. Tapi Tuhan menjawab, "Janganlah katakan aku ini masih muda," di ayatnya yang ke-7. "Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kusampaikan." Itulah perkataan Tuhan kepada Yeremia. Tuhan mau Yeremia pergi ke bangsa Yehuda untuk melihat kehidupan bangsa Yehuda. Nah, setelah ia melihat bangsa Yehuda itu, dia bergumul. Dia bergumul bahwa bangsa Yehuda itu adalah bangsa yang menyembah berhala. Tahu kan berhala itu apa? Berhala itu menyembah patung. Itulah yang Tuhan tidak suka. Tuhan mau bangsa Yehuda itu berada di jalan Tuhan. Makanya Yeremia diutus Allah untuk memberitakan firman Allah kepada bangsa Yeremia. Dan katanya seperti ini, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Nah, itulah salah satu firman yang dikatakan Yeremia kepada bangsa Yehuda. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan menginginkan bangsa Yehuda adalah bangsa yang selalu mengandalkan Tuhan. Nah, di mana pada masa hidupnya bangsa Yehuda itu selalu mengandalkan kekuatannya sendiri. Bukan hanya kekuatannya sendiri, tapi dia memohon kepada siapa? Raja Asyur. Raja Asyur itu tadi bangsa yang sifatnya atau kehidupannya selalu menyembah patung-patung berhala. Dan Tuhan mau bahwa bangsa Yehuda adalah bangsa yang diberkati, mau menjadi bangsa yang mengandalkan Tuhan. Bahkan bukan hanya bangsa Yehuda. Coba lihat diri kita sekarang. Hari ini atau kemarin, apakah kita sudah mengandalkan Tuhan atau belum? Nah, itu adik-adik bisa menjawabnya dalam hati. Tapi bagi yang masih mengandalkan kekuatannya sendiri, ayo adik-adik, kita komitmen pada diri sendiri. Aku mau mengandalkan Tuhan
di setiap waktu. Karena ciri-ciri orang yang diberkati Tuhan itu adalah ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Nah, itu berarti ia menjadi kuat karena kehidupannya sudah didasarkan oleh firman Tuhan. Nah, firman ini adalah fondasi bagi kita untuk tetap kuat, tetap sabar dalam menghadapi dan situasi apapun. Dan bukan hanya itu saja, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik dan daunnya tetap hijau. Tetap hijau. Nah, berarti seperti daun yang mekar dan daun-daunnya pasti hijau kan dan tidak layu. Sama seperti kita. Ketika kita memberi diri untuk membaca firman Tuhan, itu berarti kita juga pasti akan memiliki sikap-sikap yang selalu mengandalkan Tuhan atau buah-buah yang baik dalam kehidupan kita. Adik-adik tahu nggak buah-buah yang ada dalam kehidupan kita? Buah roh. Misalnya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, seperti itu. Dan yang paling terutama adalah penguasaan diri. Kita juga harus bisa menguasai diri kita. Tadi kan dibilang menjadi berkat bagi orang lain. Kita juga harus bisa nih menjadi berkat bagi orang lain. Seperti saling memberi, bahkan bisa juga mengucapkan kata-kata yang baik kepada sesama. Itu sudah salah satu contoh kecil kita menjadi berkat bagi orang lain. Tapi kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, maka yang muncul adalah kesombongan. Dan kesombongan itu adalah hal kecil yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Kalau kita jatuh ke dalam dosa, apakah iblis senang? Pastinya senang, karena anak Tuhan sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak mengandalkan Tuhan. Maka dari itu, agar kita diberkati, kita harus bisa mengandalkan diri kepada Tuhan, terutama dengan membaca firman Tuhan, berdoa kepadanya dengan setia. Dan yang ingin disampaikan dalam khotbah hari ini ialah yang pertama, kita harus bisa mengandalkan Tuhan di setiap waktu, baik dalam keadaan susah, bahkan senang. Tuhan harus selalu kita bawa dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka di dalam kehidupan kita akan selalu menghasilkan buah-buah yang baik. Dan yang ketiga, terakhir adalah dengan mengandalkan Tuhan, itu membuat diri kita tidak sombong, tidak menggunakan kekuatan diri kita sendiri. Karena Tuhan bilang di dalam Amsal 3 ayatnya yang ke-7, janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan di setiap waktu kami. Bapa, ajarilah kami untuk juga menjadi anak-anak yang selalu menghormati orang tua. Inilah doa kami Tuhan yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
yang berjudul Aku Diberkati. Kita bernyanyi bersama-sama. Adik-adik di rumah, bagaimana masih semangat kan untuk mengikuti ibadah sekolah minggunya? Kita akan kembali menaikkan pujian. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, Hujan Berkat Kan Tercurah. Ayo semuanya bangkit berdiri. Masih semangat? Pastinya masih semangat ya. Saatnya kita untuk ke kreativitas kita minggu ini. Kreativitas kita minggu ini adalah carilah jalan menuju Tuhan Yesus yang dapat selalu kamu andalkan dan harapkan. Nah adik-adik, nanti adik-adik mencari jalan nih. Adik-adik cari jalannya menuju ke Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus yang kita andalkan. Ini untuk yang horong 1. Oke. Nah, kita ke yang horong 2 dan 3. Horong 2 dan 3 di sini ada contoh situasi dan contoh perilaku yang mengandalkan Tuhan. Di sini udah ada 1 contohnya ya adik-adik untuk kreativitas kita untuk horong 2 dan 3. Di sini sudah ada contohnya 1, diledek teman. Apa yang akan kita lakukan saat kita diledek teman nih? Berdoa, meminta pertolongan Tuhan agar dapat mengendalikan diri dan mendoakan teman yang meledek agar dapat berubah.
Adik-adik, kreativitas kita jadi ada 2 ya untuk minggu ini. Lembar kerja untuk kreativitas bisa diambil seperti biasa di Sopo Mehmet untuk horong 1 dan horong 2. Seperti biasa juga dikumpulkan hari Rabu terakhir jam 9 malam di hari Rabu ya adik-adik. Jangan lupa untuk dikerjakan. Selamat mengerjakan. Adik-adik, masih semangat? Kita akan membawakan lagu pujian yang kelima, lagu yang terakhir dalam ibadah kita hari ini. Lagunya lagu yang baru, tapi nggak apa-apa, kita belajar bersama-sama ya. Judulnya adalah Tuhan Pelihara. Kita nyanyikan bersama-sama. Adik-adik, tidak terasa bahwa ibadah kita sudah selesai. Namun untuk menutupi ibadah kita, maka kita berdoa Bapa kami. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Kasih
adik-adik, jangan lupa pesan kakak. Yang pertama adalah kita selalu mengandalkan Tuhan di setiap waktu. Yang kedua, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita juga akan memberikan perbuatan-perbuatan yang baik di setiap kehidupan kita. Yang ketiga, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Adik-adik kan sudah mulai belajar lagi nih, tapi di saat yang bersamaan yang menderita COVID juga semakin meningkat. Maka dari itu, Kakak Sekolah Minggu tidak bosan-bosannya mengingatkan adik-adik dan kita semua untuk tetap menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, dan jangan lupa tetap rajin belajar. Dan kakak juga tidak lupa untuk selalu mengingatkan adik-adik kalau keluar rumah selalu memakai masker. Dan sampai jumpa minggu depan. Dadah.